pertama, Mas Hasto itu telah mencampur adukan antara perpanjangan masa jabatan dengan 3 periode. Dan itu salah. Salah. Secara konsep aja udah salah. Nah begini, menurut saya, Pilpres ini bukan cuma sekedar Pilpres. Tetapi ini adalah jalan menuju suksesi di PDI Perjuangan. Ini bukan persoalan menang kalah, tetapi putusan MK itu adalah putusan kaum tiran yang ingin memaksakan pelanggangan kekuasaan tadi. Halo Pak Jokowi, saya Masinton Pasaribu. Bu Mega selalu cinta dan sayang sama Pak Jokowi. Pak Jokowi sayang nggak ya sama Bu Mega? Masih sayang nggak? Saya berharap sih masih sayang. Merdeka. Oke, welcome to Total Politics. Selamat datang kembali di Safari 24 ya. Seperti biasa kita bikin diskusi mingguan, melihat dan membicarakan, membahas isu-isu politik terkini. Ya. Kita tahu 2 minggu terakhir sangat dinamis situasinya. Kejutan-kejutan yang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan kalau kata Mr. Q. Betul. Tapi buat sebagian orang bukan lebih ke mengejutkannya, tapi lebih ke patah hatinya. Ya. Nah, jadi ada politik sekarang ini tidak hanya mengejutkan dan tidak hanya mode siap tempur, tapi ada patah hati. Ya, patah hati, dan yang anehnya adalah dalam patah hatinya ini semuanya merasa korban. Ya. 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 Semuanya betul-betul. Iya kan? Ya, semuanya merasa dikhianati, Iya. semuanya merasa dizolimi. Iya, semuanya korban. Betul. Semua dari perspektif korban ini. Nah, kita perkenalkan narasumber kita, Din. Langsung aja dari sudut merah ya. Iya. Dengan Hugo Boss di dada kirinya. Iya. Iya. Dan biasa dipanggil Mr. Q. Iya. Assalamualamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Selamat sore. Kodari. Ya, Mr. Q. Mr. Kita Q. udah panggilan publiknya sekarang Mr. Q. Nah, Mr. Dalam Q. hati James Bond aja nurut sama Mr. Q, apalagi politisi. Ya. Ampun. Dan dari tengah Yang kedua. memakai baju Soekarno. Iya. Iya. Dan wajahnya selalu menghiasi Jakarta Selatan jelang masa-masa pemilu. Iya. Dan Iya. bukan pasar Ribu, pasar Minggu. Pasar Ya. Minggu. Dan ini apa namanya, nomor urutnya semuanya. Iya kan, dan biasanya billboardnya dulunya foto Ganjarnya kecil. Ya. Tapi sekarang Ganjarnya sudah membesar. Sudah membesar. Dan makin lama itu seiring dengan level patah hatinya. Iya. Semakin patah hati, muka Ganjar lebih besar daripada mukanya. Ya. Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Ya, selamat sore. Bang Masinton. Dapil mana Bang? Coba kasih Bang, dulu. dapil, ini dapil, Bang. Dapil. Promo dulu, promo. Dapil sini. DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Ya, nomor urut. 7 Up. Merek minum. Iya, Nomor- merek. 7 up 8 jadi. Iya. Iya. Nomor Korea itu. Iya. Korea nomor Iya. segitu semua kan. Korea melenting lah. Nomor 7 akan membuktikan bisa lebih besar suara daripada nomor 1. Dalam banyak kasus banyak itu gitu ya Mr. Ki ya. Agak jarang. Ya. Ya, hanya yang jagoan yang bisa. Tapi di sepak bola nomor punggung 7 pasti lebih populer, lebih mahal harganya dan lebih Ballon d'Or itu pasti nomor 7. Itu bukan sinyal. nomor 1. Saya tambahin, kalau di sepak bola yang nomor 1 namanya kiper. Tapi di dapil Jakarta 2 PDI juga nomor 1-nya bukannya kiper. Siapa? Oke, yang berikutnya. Ini dia. Ini guru kita. Ya, yang sudah bisa menyanyikan lagu Ya Luluatan Ya Luluatan. Iya. Sekarang, dan beliau ini PKS yang NU dan NU yang PKS. Ya, sekarang udah. dan juga dari Kalimantan Selatan dapilnya. Betul. Ya kan? Kebahagiaan dan suasana hati beliau itu sangat tergantung dengan harga batu bara di dunia ya. Kalimantan Oke, Selatan. selamat sore. Hamba Allah, Habib Habib Abu Abu. Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi Habib Abu Bakar. wabarakatuh. Jadi gimana? Pang. Paling Gimana, Bib? berbahagia kita kalau ada di Total Politik. Iya. Karena dialognya tuh santai, rileks tapi nusuk. Ya. Ya, dialog hamba Allah, Habib, hamba Ya Allah. rahmat Allah. Iya. Oke. Tapi kalau nusuk-nusuk ini Bib ya, ini kan tadi udah dibahas sedikit.
soal patah hati ini. Ini tidak hanya kejutan dan peta pertarungan, tapi level patah hati. Koalisi perubahan ini patah hati juga nggak? Ikut-ikut patah hati dizolimi juga nggak? Perubahan Perasa? tuh nggak pernah Kasih patah dekat dulu, hati. Bib. Kasih dekat dulu. Nah. Perubahan tuh nggak pernah patah hati, bergembira selalu. Sungguh pun disangka dia adalah partai yang tidak akan maju, istilahnya koalisi yang tidak akan maju, sampai orang taruh-taruhan dengan sampai pakai Alphard lah, Alvar. Alphard. Sampai berapa kawan-kawan menyatakan, saya yakin sekali Anies gak akan maju. Ya sekarang pada diem tuh hamba Allah semua. Pada diem semua ya. Jadi ini memang Anies Mohaimin ini bukan kepengen kita. Kepengennya Maha Kuasa. Berat ya? Mana tuh, Bib? Mana tuh, Bib? Ya begitu jadinya. Mana sangka PKS bisa bersatu dengan PKB. Susah. Nggak gampang. Mohaimin ini takut kok kalau sampai kita muncul gitu. Kemana lagi di Surabaya tuh dia lebih agak tenang begitu PKS nggak masuk. Karena gejolaknya di mereka tuh masih keras sekali. Tapi buat PKS dengan siapapun kita bersahabat. Allah. Ya, apalagi dengan NU. NU tuh di PKS paling termasuk dominan. Cuman orang nggak tahu. Ketua-ketuanya tuh NU semua gitu. Iya. Kasih dulu Jalal Waton, Bib. pesan. Jangan pantun aja dengan hijau-hijau daun beluntas. Amin, cakep. Cakep. Enak dimakan dengan sambal pedas. Amin. Total politik diskusi cerdas. Amin. Mengulik pilpres secara tuntas. Amin. Nah, kita aminkan Cakep, aja. cakep. Ini pantun buat yang patah hati ini loh. Yang patah Memang hati di ada. depan kita banyak yang patah hati ya. Iya, Iya. coba. Enggak di samping Habib ini. Oh iya, ya memang di samping saya patah hati tapi dia besar hati. Iya. Besar Bib, hati. Ya. Tapi menarik tuh tadi, saya mau dalamin dulu nih. Ya. Awalnya PKB ini agak resah, PKS ada di dalam koalisi perubahan ini. Ya. Betul, Bib? Keresahan itu dirasakan karena bukan mudah. Karena PKB sendiri nggak berpikir dia akan bergabung dengan Anies. Jadi ada suatu peristiwa di luar nalar warga PKB itu sendiri. Sungguh pun sebelumnya beberapa bulan yang lalu, sekitar setahun yang lalu, ada yang namanya Abu Bakar dengan Zalilul Fawaid. Dia sudah bikin semut apa? Semut merah, Semut merah. Ternyata doanya Abu Bakar Mazalul itu lebih berkelas. Menghasilkan produk yang namanya sekarang. Ya. Jadi begitu bertemu ini di luar dugaan, sangat di luar dugaan. Dia khawatir dengan begini. Dan pertemuannya Amin dengan Anies ini bersama Bang Surya ada peristiwa yang tidak ujuk-ujuk gitu. Peristiwa yang penuh dramatik dengan sangat ya tegang menegangkan. Lebih jelasnya kalau lihat keterbukaannya lihat di narasinya Najwa. Bagaimana dialog beliau. Jadi intinya adalah begitu bertemu, begitu oke jalan, PKS minta waktu dulu sebentar. Nggak pengen ikut-ikut aja, enak aja. PKS duduk dulu. Karena ada protokolat di kita yaitu ADART untuk menetapkan wapres. Presiden sudah ditetapkan di 8, di 9 ditetapkan wapres. Pas ditetapkan mesin ini jalan bagaikan mobil yang berselancar. Mobil berselancar nih gimana nih? Maksudnya jalannya Masuk kencang, nggak laut pakai dong rem. itu. Oh. Nggak pakai rem. Lampu merah terabas sih, Bib ya. Enggak juga. Jadi kalau kita lihat, yang perlu diperhatikan adalah bahwa sesungguhnya PKB juga belum ngeh bersama PKS. Dan PKB juga banyak warganya yang nggak ngeh bersama Anies karena baru kemarin marketing dengan Prabowo. Jadi disapu bersih dulu nih bersama Prabowo. Neng, bersihin dulu sebentar. Ini butuh waktu nih. Ini butuh rinso dulu nih supaya rapi, nah baru. Jadi masyarakat PKB banyak yang belum ngeh bersama Anies, apalagi bersama PKS. Begitu ngeh, nah sekarang mulailah terjadi pergerakan-pergerakan yang kita lihat mulai dari Makassar. Ya mana lagi? Habis Makassar. Sidoarjo. Habis Sidoarjo, Depok. Depok cakep nggak kemarin? Keren. Jember lagi pakai sarungan. Memang orang meneliti ini paslon agak aneh.
Di survei jelek semua. Tapi di jalanan banyak masanya, itu yang nggak jelas itu. Jadi yang benar yang mana juga saya nggak tahu. Terus yang kedua, seakan-akan paslon ini nggak akan masuk. Ternyata masuk gelombang pertama. Daftar pertama, betapa siapnya sih paslon. Sampai Mas Ganjar agak telat daftarnya kan gara-gara Habib Iya, gak lagian pulang-pulang. dipaksakan udah tau jam 8, paksakan jam 11. Mikir kayak besok kayak gitu. Kepaksain aja. Orang kalau mengerti cara menata kebersamaan, tunda besok atau sorean dikit, dipaksakan. Ya PKS dipaksakan begitu, enggak khawatir. Kita biasa main Qiyamul. Jadi jam 3 malam udah standby, jam 5 udah standby. Bersama Bapak Ibunya restu masyarakat semua, cium tangan Bapak Ibu, ya ibunya ya khususnya. Hamba Allah itu ya. Jibril. Hamba Allah semua. Berjalan dan alhamdulillah selesai sudah. Tapi itu dipaksakan itu ya menyamakan hari sama PKS. Buat kami itu mau dipaksa-paksakan, kita nih humble. Kita nih kalau kata kunci Inggris. Mau diikutin gimana, ya Allah kita mundur. Itu telah bikin jam 8. Jam 8 ke jam 10 kita 20 ribu, dia 40 ribu. Bayangin. 20 ribu catatan laporan kita. Ternyata lapangannya bercerita lain. Itu namanya berkat Allah. Lapangannya lebih banyak apa lebih dikit, Bib? Lebih banyak bos. Ngeri. Gitu, Bib ya. Nah, soal patah hati ini kembali ke patah hati nih ya. Koalisi Perubahan ini melihat situasi terkini ini patah hati juga nggak, Be? Iya, kalau lihat yang patah hati itu jangan lama-lama deh. Saya sarankan teman-teman paslon lain, ya. Patah hati itu cukup 3 hari, marah juga cukup 3 hari. Kayak sahabat kita marah jangan lama-lama. Marah tuh cukup 3 hari segitu sembuh nih. Jadi enggak. Demokrat udah nggak marah ya sama perubahan nih sekarang? Ya kita nggak bicarakan dapur orang lain lah ya. Kita doakan semua yang bersatu berjalan dengan baik. Ya, mereka sedang isi mengisi, atur mengatur. Dilema di internal mereka ini berat bener nih. Siapa? Semuanya. Semuanya. Antur semua itu aparat negara ikut sibuk. Hah? Iya ikut sibuk. MK-nya ikut sibuk mikirin bagaimana bisa maju. Yang tua takut gagal, yang muda takut nggak masuk. Kan susah tuh. Gimana tuh? Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah. Berkat Ya. kesepakatan bersama. Alhamdulillah. Jadi di antara 3 koalisi ini yang paling gak banyak masalah tuh Koalisi Perubahan. Saya nggak bilang nggak banyak masalah pasti ada, tapi paling enjoy. Oh. Kalau ini nggak tahu nih Mas Sinto nih nama koalisinya apa belum tahu saya. Iya. Kalau yang satu kan Indonesia Maju tuh si Henry, mana Henry ini? Oi. Iya. Oh nggak datang. Kasih tahu aja di kamera. Oh ya, Mas Henry. Iya itu di Indonesia Maju. Udah bagus lah, udah saling berbagi untuk memberikan sesuatu yang bahagia kepada orang yang sangat dipercaya. Kalau Mas Hinton belum tahu nama koalisinya. Gak tahu saya koalisinya apa ya? Iya. Belum ada. Masih ada. dipikirkan. Kan Iya. bukan ini juga baru-baru. Artinya dari 3 paslon yang paling siap, paslon siapa berarti? Pembaruan. Perubahan. Perubahan salah mau. Dia nama koalisi aja lupa, Bos. Enggak, agak silau muka inti antara biru sama merah nih kacau. Bib, tapi kan tadinya kan begitu dideklarasikan ini Koalisi Perubahan Anies Imin ini, Bib. Ya. Cak Imin kan bilang, wah ini kita sementara ini kita yang menjadi warna NU nih. Di level kandidasi. Sekarang ada Pak Mahfud juga, Bib. Ya. Kemudian setelah itu seiring sejalan juga kita lihat PBNU sendiri responnya agak keras Ya. terkait hal ini. Habib nilainya gimana, Bib? Inilah kelebihannya Muhaimin ya. Muhaimin ini owner ya PKB. NU juga dia bagian daripada rangkulannya. Pak Mahfud NU. Tapi yang punya partai itu ya Caimin. Ya. Kekuasaan NU atau beberapa orang yang sedemikian rupa mengecam dikatakan bid'ah. Ada yang dikatakan apa lagi tuh? Sebutan deh. Macam-macam. Itu lewat semua. TBC lah, tetek bengek. Ternyata umat tuh ada hati nuraninya. Mana yang paling benar insya Allah. Dan umat rakyat ini gak bisa ditekan bos.
Nggak bisa dipaksakan rakyat. Dia tak akan tahu nih kebenaran yang mana. Dipaksakan pun susah. Gitu. Nah begitu baimbai kata orang Banjar itu antara Presiden Anies dan Wapres Caimin, dia langsung semacam chemistry yang bagus. Clear? Baimbai itu barengan. Hah? Barengan. Bersama-sama Baimbai. Baimbai itu bye-bye. bahasanya Mr. Q sebenarnya. Ini orang Kalteng ini. Tapi Oh. berjiwa Kalsel. Jadi jiwa dapil saya juga tuh Amuntai atau mana tuh dia. Iya, iya. Oke Bib, kita ke Mr. Q tadi Iya. kita garis bawahi apa yang dibilang oleh Habib. Habib, yaitu soal isu internal aja masih Iya. banyak gitu Mr. Q. Nah, Iya, iya. ini yang terbaru ini karena ini Mr. Q sebagai pelaku di sini bukan sebagai Iya. pengamat kita undang, yaitu pelaku Jokpro Jokowi 3 periode Iya. ini kan. Mr. Q dulu dan di Iya, iya. acara ini Mr. Q waktu itu membela 3 periode sampai berdiri sama Mas Inton gitu. sama Bang Inton. Sama Mas Sinto juga waktu itu ya. Dan Mas Sinto memerintahkan, ayo kita semua turun ke jalan. Iya, iya, iya. Nyalakan Sampai klaksonmu. berdiri Wah, gitu, aduh. lawan. Sekarang malah dibongkar-bongkar. Siapa asbabun nuzulnya? Ngeri. Iya kan? Iya. Jadi kita mengundang Mr. Q bukan sebagai pengamat politik tapi Iya. inisiator Jokpro Iya, gitu iya, kan, iya. 3 periode Iya, tuh iya. dulu. Nah, ini heboh lagi nih Iya, iya. Sekjen PDI, Iya. Sekjen Hasto mengatakan bahwa Pak Jokowi sakit hati gara-gara ada penolakan terhadap keinginan 3 periode dari PDI sehingga berujung Iya. kepada pencalonan Mas Gibran gitu Iya. menjadi cawapresnya Pak Prabowo dan di sisi yang lain Mbak Puan membantah Iya. mengatakan bahwa tidak ada itu permintaan dari Pak Jokowi gitu. Kayak boleh munculin Quote-nya quote. coba ditampilkan Iya, ya. iya, Ini sebelum- ada pernyataannya Mas Hasto dan Mbak Puan kita coba sandingkan ya. Ini Habib sih udah bilang internal dari tadi kan. Iya, Makanya kita patah langsung hati ke sini internal. kan. Ya kan? Nah, ini Bacain, dia. pakai suara presenter lu dulu coba. Oke, Ya. ini yang paling baru ya soal 3 periode. Suara Ya. presenter. Mbak Puan mengatakan gini, enggak pernah setahu saya bahas masa jabatan presiden 3 periode. Enggak pernah beliau dalam hal ini Presiden Joko Widodo meminta untuk perpanjangan 3 periode. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali, 5 tahun kali 2 periode 10 tahun. Tapi yang ditegaskan saya sampaikan bahwa tidak pernah ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk perpanjangan 3 periode. Next, kita lihat Sekjen PDI Perjuangan mengatakan yang agak berbeda. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saya sedang nyekar di makam Bung Karno di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Jadi pertemuan ini dilaksanakan dalam suasana kerakyatan. Nah, kan gitu kan Pak Hasto biasanya kan. Silakan Mr. Q. Oke, saya mengulangi peristiwa waktu itu ya. Saya berdiri sekarang. Sampai berdiri-diri sama Mas Indra. Loh iya dong. Kencang-kencang. Beliau aktivis, saya kan juga aktivis. Iya. Silakan Mr. Q. Jadi pertama, Mas Hasto itu telah mencampur adukan antara perpanjangan masa jabatan dengan 3 periode. Dan itu salah. Salah. Secara konsep aja udah salah. Karena kami yang 3 periode ini selalu menolak perpanjangan masa jabatan. Gitu. Bisa dicek bagaimana Jokpro waktu itu bergerak di lapangan untuk menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan dan mendukung 3 periode. Jadi kalau saya duga menteri yang dimaksudkan oleh Mas Hasto itu adalah Pak Luhut. Karena yang bicara satu-satunya menteri yang saya tahu bicara mengenai big data itu adalah Pak Luhut. Dan Pak Luhut berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan. Nah, Jokpro atau 3 periode menolak perpanjangan masa jabatan karena kami tidak melihat jalan konstitusionalnya, Bang Masinton. Ya, walaupun Bang Masinton nggak setuju dengan konsep 3 periode, tetapi Bang Masinton tidak bisa marah kepada kami kalau bicara jalan atau jalur, Pak Bib. Karena kami meminta agar 3 periode itu melalui jalur amandemen konstitusi terlebih dahulu. Kami dakwah kepada partai politik, kepada parlemen, kepada MPR, dan kepada masyarakat, meyakinkan bahwa
masa tiga periode itu perlu dilakukan dan jalurnya adalah amandemen konstitusi. Nah, perpanjangan masa jabatan itu pintunya lewat apa? Nggak ada pintunya kalau menurut kami bicara aturan main gitu. Nah, ujung-ujungnya kalau mau perpanjangan masa jabatan harus amandemen juga. Kalau amandemen ngapain minta perpanjangan? 3 periode saja gitu. Jadi dari segi konsep ini Mas Hasto salah ya mencampur adukan antara perpanjang masa jabatan dengan 3 periode. Iya, dari konsep aja udah salah begitu. Nah, Mr. Q, ya. duduk aja biar visual teman-teman ini mantap. Oh jangan. Mau berdiri? Iya, Boleh. karena kalau duduk udah biasa. Oh, iya, Tapi iya. kalau duduk ini, kalau berdiri ini kan agak lain. Iya. Ah. Oke. Berdiri emosionalnya lain. Lain, itu Harus dia. lu tertekan sama perutnya. Tertekan sama perutnya. Kalau hamba Allah tuh harus berdiri. Iya. Iya, lanjut. Ini manajemen panggung. Iya. Nah, Beliau bagus. iya. Setelah duduk ingat berdiri. Iya. Ya, beliau juga bagus. Sudah duduk, mau duduk lagi. Walaupun duduknya sekarang agak lebih riskan dibandingkan sebelumnya. 2019 beliau nomor urut 2. Sekarang nomor urut nomor 4. Nomor 4 ralat. Terima kasih ralatnya. Buat Mas Hinton, sorry, maksud saya buat Mas- suaranya nomor 2 ya. Dengerin, buat Mas Hinton bukan Ya. nomor yang kupikirkan. Iya. Suara yang kunik. Iya betul. Secara suara beliau nomor 2 ya bersama dengan Bang Eriko Sotarduga. Nah sekarang nomor 1 itu Bang Eriko ya. Oke. Dan Bang Eriko waktu itu sekarang nomor urut 1 masih ya. Oke. Nah Bang Masinton sekarang nomor urut 7. Jangan-jangan saya masuk ke yang kedua nih, masuk yang kedua. Host lagi sibuk ngomong kopi. Saya mau masuk yang nomor 2 nih. Pintu masuk saya Bang Masinton. 2019 beliau nomor urut 4. Sekarang nomor urut 7. Nah itu yang menjelaskan tadi gambar tadi itu. Gambar tadi. Apa yang mana? Apa hubungannya sama nomor urut Mas Hinton? Ada. Gitu. Karena Apa? pintu masuk untuk pencalekan itu ada beberapa pintu. Beberapa pintu. Kalau di Gerindra katanya kan ada pintu-pintu kan? Ada 2 pintu kan? Pintu D dan pintu H kan? Gitu. Nah kalau di PDI Perjuangan itu setidaknya ada 2 pintu juga. Pintu P dan pintu N. Saya pakai inisial aja ya. Pintu P dan Pintu N. Oh, dua-duanya. Oh, iya. Dua-duanya terang bukan? Iya, antara kalau bicara pemilu legislatif dan pilkada, tapi terutama kelihatan kalau pemilu legislatif, itu ada dapil N, ada dapil P. Bukannya P dua-duanya? Ya karena P sama dua-duanya saya bikin N. Oh. Kenapa nggak P dan PM? Kenapa nggak P dan PM? Ketahuan. Pintu P dan pintu N. Nah, dugaan saya ya, beliau ini masuk ke dapilnya salah satu itu, gitu. Oh itu yang menjelaskan dia itu masuk dalam jajaran Dewan Kolonel ini? Iya. Ada hubungannya nggak? Bisa Iya, kira-kira begitulah. Nah, itu juga yang menjelaskan kenapa ada 2 sikap di PDI Perjuangan terkait dengan posisi Mas G. 2 periode. 3 periode. 3 periode. 3 periode. Kan ada yang bicaranya relatif netral, ada bicaranya yang relatif keras. Gitu. Ini karena yang satu itu adalah representasi P, yang satu adalah representasi N. Nah begini menurut saya, pilpres ini bukan cuma sekedar pilpres, tetapi ini adalah jalan menuju suksesi di PDI Perjuangan. Potensi suksesi di PDI Perjuangan. Serius? Iya, jauh lah. Agak dalam nih. Dalam ya. Belum selesai di antara mereka. Jadi kan kandidatnya pada hari ini saya sederhanakan ya. Ini ada dua penerus, potensi penerus. Ya, putri dan putra mahkota. P dan N. Ya, ini bisa dibantah dan silahkan didiskusikan. Tolong penuhi kolom komentar di Total Politik. Ini nanti masuk podcast ya? Oke. Nah ini rame nih nanti ya. Saya melihat kandidat G, ya, G dan M, GM ya, kandidat GM ini
adalah kandidat dari calon N. Gitu. Dua-duanya atau salah satu? GM ini kan satu paket kan, Ya. gitu. Memang keputusan di tangan Ibu Mega. Tapi sesungguhnya selama ini GM ini atau G ini adalah kandidat dari kubu N, pintu N. Kalau G ini jadi presiden, maka peluang suksesi akan lebih besar pada kubu N. Ya, akan terjadi saling oper-operan bola antara G dan N. Ya, N akan lempar bola kepada G kembalikan kepada N, dan N mencetak gol. Kira-kira Itu begitu. bisa jadi G yang ngambil ketua umum atau N yang jadi ketua umum nanti Mr. Q. Kalau lihat polanya ini kan G ini dikunci. Kembali ke tema. Iya, iya, iya. Nah, kembali ke tema. Mr. Q, apa yang terjadi sama Mas Hinton kalau gini? Iya. Sebentar, lanjut. Maksud saya nggak pas juga kita ngebahas kondisi. Ini dapur yang menurut saya ini juga baru asumsi-asumsi saja. Iya, nggak apa-apa, memang Gitu loh. dalam politik itu terus terang kita tuh nggak pernah tahu kejadian tuh 100% gitu loh. Jadi cerita-cerita itu adalah menurut versi-versi masing-masing orang gitu ya. Versi si A, versi si B, versi C gitu. Ya, semua itu gini, orang di politik itu seperti orang buta diminta melihat gajah. Yang pegang buntut bentuknya panjang kecil, yang megang telinga bilang lebar dan tipis, yang pegang gading itu keras dan panjang, yang pegang belalai lembut dan besar, gitu. Nah, jadi kalau bicara ini, maka P harus punya game plan tersendiri. Ya, game plan-nya ini dia akan lebih aman kalau yang jadi adalah G yang satu lagi, PG. Gitu. PG. Kalau PG yang jadi, P ini akan punya teman lah dalam perjalanan menuju kepada suksesi di PDI Perjuangan. Itulah penjelasan terhadap perbedaan sikap yang terjadi. Kayaknya Makasih. lihat mukanya Mas Hinton nggak nyaman kayaknya nih. Coba dibenahi. Nggak boleh atas nama dong, biar beliau yang cerita. Gimana Bang? Silakan Pak Mas Hinton. Pak Tanpa Habib dulu. diberi Iya, terima pertanyaan, kasih. Jadi- langsung komentari aja semuanya Pak. Ya, tadi saya mendengar saja, saya tidak mau menyela. Karena saya harus menghormati Mr. Ki menyampaikan asumsi-asumsinya. Tetapi tidak seperti itu. Ya gitu loh. PDI Perjuangan itu kalau sudah diputuskan solid. Jadi nggak ada asumsi liar tadi seperti itu. Nah, saya mau kembali ke tema. Kita masih ingat betul ada Bung Ari, Bung Budi, dan Pak Kodari. Kita diskusi, saya habis dari acara sama teman-teman kader PDI Perjuangan itu bulan Bung Karno. Bulan Juni 2022 lalu. Kemudian saya datang ke kedai kopi yang di Tebet. Saya menyampaikan pandangan tentang skenario pelanggengan kekuasaan itu. 3 skenario tadi. Saya tidak sebut secara gamblang itu siapa. Saya membahasakan kepentingan oligarki kapital tadi itu. 3 skenario yang saya sampaikan ya bulan Juni 2022 lalu itu terkonfirmasi dengan adanya putusan MK, Pak. 3 skenario ini, satu pertama tadi 3 periode yang diinisiasi oleh Pak Kodari. Kemudian skenario berikutnya itu adalah penundaan pemilu. Dan skenario ketiga jika ada pemilu, menciptakan calon boneka yang bisa diatur oleh kaum oligarki kapital tadi. Dan putusan MK itu mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan bulan Juni 2022 lalu. Artinya apa? Bahwa putusan MK ini bukan putusan yang berdiri sendiri. Ini by design besar ya untuk melanggengkan politik kekuasaan tadi. Nah, jadi hari ini persoalan putusan MK ini
kita tidak bicara, saya berpandangan kita bukan sekedar bicara tentang capres, cawapresan. Siapa dukung siapa. Bukan itu lagi, Pak. Hari ini ada ancaman yang sangat serius terhadap amanat reformasi dan tegaknya konstitusi dan demokrasi kita. Ini bukan persoalan menang kalah, tetapi putusan MK itu adalah putusan kaum tiran yang ingin memaksakan pelanggangan kekuasaan tadi. Tepuk tangan dikit tuh, mulai agak panas nih kayaknya. Itu bukan putusan atas nama konstitusi, tetapi itu putusan kaum tirani yang menggunakan tangan-tangan Mahkamah Konstitusi. Bahayanya apa? Bahayanya adalah kita semua tidak ada kepastian dalam menyelenggarakan proses demokrasi ini. Habib nanya barusan Bang, tirani itu siapa kata Habib? Ya, tirani itu adalah orang yang ingin memaksakan kehendaknya. Saya tadi sudah sampaikan 3 skenario itu. Ya. Artinya apa? Bahwa ini kita sedang tidak baik-baik saja. Kita tidak ingin pemilu ini hanya menjadi ajang ritual, ajang prosedural formal. Oh ya, ini demokrasi, demokrasi. Orde Baru juga ada pemilu. Orde Baru ada pemilu, Pak. Tapi kita tahu Orde Baru menyelenggarakan pemilu dengan cara-cara curang. Curangnya di mana? Menggunakan instrumen kekuasaan. Apakah MK tadi berdiri sendiri? Tidak. Udahlah, kita nggak perlu dibodoh-bodohin lagi. Gamblang itu. Ini pengkhianatan terhadap mandat reformasi. Jadi bagi kita adalah, kita harus kembalikan ini. Kembalikan semangat reformasi dan demokrasi itu. Kenapa? Ini yang kita semua ya bicara di sini bebas karena konstitusi, Pak. Kita bisa menyampaikan pikiran dan gagasan kita karena konstitusi. Kita sudah sepakati bahwa konstitusi kita 2 periode. Boleh dirubah? Boleh. Dengan kesepakatan bersama tadi. Bukan karena kepentingan orang per orang. Kenapa kita melakukan amandemen terhadap konstitusi kita dengan membatasi masa jabatan presiden? Karena itu adalah koreksi perjalanan negara kita sejak Indonesia merdeka, di mana dalam konstitusi kita tidak dibatasi dengan jelas periode dan masa jabatan presiden tadi. Maka ketika persoalan konstitusi ini, ya, putusan yang saya membacanya adalah putusan yang inkonstitusionalitas. Gimana Bang? Gimana Bang? Iya, tidak berbasis pada pertimbangan konstitusi lagi. Itu tadi dipaksakan. Karena? Persoalan nepotisme tadi. Persoalan nepotisme. Saya tidak pernah mau bicarakan ini persoalan dinasti atau apa. Tapi ini nepotisme. Yang itu kita tentang ketika masa reformasi itu. Bahkan kita mengeluarkan produk yang namanya undang-undang tentang KKN itu. Tahun 99. Jadi ini kita hari ini berada dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Kita harus melawan cara-cara yang inkonstitusionalitas ini. Kalau pemilu diselenggarakan ya dengan cara-cara pemaksaan menggunakan tangan-tangan kekuasaan tadi, apa artinya demokrasi? Apa artinya pemilu? Iya kan? Yang bisa mengalahkan itu apa? Gerakan ekstra konstitusional. Kita harus jaga dan kawal proses demokrasi ini melalui pemilu ini.
Ini bukan persoalan menang kalah, tetapi ini persoalan konstitusi yang dimana di dalamnya kita sudah sepakati ya tentang proses perjalanan bangsa kita dan pengelolaan negara kita. Jadi ini urusan tentang kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan keluarga. Gitu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, ya. Kita sudah tidak bisa lagi membiarkan ini secara ditarik dalam persoalan, oh ini tadi kita nggak ada istilah dalam apa itu tadi apa perjuangan itu apa tadi temanya Tema gimana? Oh, tema diskusi hari ini. iya sakit hati atau apa itu Iya, nggak ada, iya nggak ada bang. nggak ada, kita tidak mengenal dalam perjuangan itu kata Patah hati tadi kita tidak bilang. mengenal dengan Nah. kata melo-melo. Nah. Nggak ada, patah hati itu kan orang yang melo-melo. Melo. Nggak ada, kita nggak mengenal Antara kalian kata sekarang lagi pada tadi. melo semua nampaknya. Iya. Belum selesai nampaknya ya. Jadi kita nggak mengenal istilah melo tadi Pak. Mau siapa dicalonkan, yang menjadi concern kita adalah bagaimana konstitusi itu harus tegak karena itu adalah mandat dan amanat reformasi tahun 98. Tapi pertanyaannya kenapa di PDI sendiri itu ada yang mendua sikapnya? Ya. Soal apakah ini permintaan Pak Jokowi atau tidak gitu? Tidak ada yang mendua Pak. Sikap PDI Perjuangannya itu bulat. Bahwa kalau di permukaan ya, saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mbak Puan. Beliau harus menenangkan. Itu negarawan. Sikap negarawan. Hati, ntar dulu. Sikap, ntar dulu. Oh tapi ini cara Mbak Puan untuk menenangkan hati para pendukung. Ya Gitu. kita nggak mau lah. Ini situasinya ini kan rawan ini. Goreng menggoreng. Orang sekarang seakan-akan memperhadapkan antara Pak Jokowi dengan keluarga Teku Umar. Iya. Nggak ada. Gitu loh. Bu Mega itu selalu sayang sama Pak Jokowi. Tapi nggak tahu Pak Jokowi masih sayang nggak sama Bu Mega. Nah gitu loh Pak. Jadi orang coba memperhadapkan PDI Perjuangan dengan apa? Salah. Coba tanya di kamera Bang, Pak Jokowi biasanya nonton di channel nih, ngakunya ke saya paling enggak gitu. Coba. Halo Pak Jokowi, saya Masinton Pasaribu. Bu Mega selalu cinta dan sayang sama Pak Jokowi. Pak Jokowi sayang nggak ya sama Bu Mega? Masih sayang nggak? Saya berharap sih masih sayang. Merdeka. Ya. Yoi. Ya, tapi soal pengembalian Saya boleh motong gak sih? Boleh. iya. Kasih dulu. Saya di tengah Kasih situasi pantun dulu. ini jadi merasa ada apa? Pagi pergi ke dalam hutan yang lebat. Pergi mencari tanaman obat. Amin. Pemilu adalah pesta rakyat. Mari laksanakan dengan bermartabat. Jadi nampaknya di antara kedua saudara kita ini belum selesai. Menurut saya, yang satu sudah 2 periode, yang satu sudah gantian lah. Marilah kasih kesempatan perubahan berkuasa, ya. Mungkin ada kebaikan di balik itu semua. Karena kenapa? Nampak situasi ini memang bukan kita yang mengadu. Tapi kayaknya Maha Kuasa yang mengadu. Tapi kalau saya lihat bahasa tegas, lugas, jelas, pedas, itu menggambarkan bahwa pemilu ini makin hangat. Ya. Bib, tapi concernnya Bang Masinton tadi, Habib mengerti nggak, memahami dan ini nggak merasakan hal yang sama apa nggak? bahwa Saya- perbedaan Berempati nggak dengan apa yang Saya tadi? justru menikmati kondisi ini. Ternyata di antara mereka bab-bab kayak beginian panjang ceritanya. Jadi menurut saya sejak Kodari Pro apa yang 3 periode yang begitu gitu dari awal saya tahu nandaknya, kaos putihnya, segala macam gerakannya kita tahu tuh. Ini ada apa nih Kodari dadakan begini nih? Nah. itu dadakan, Bib. Oh dadakan. Itu nggak mungkin ujung-ujung tanpa kesepakatan, enak aja. Itu Mana ini- berani Kodari sendiri? Itu Pret. itu inisiatif pribadi apa ada yang? Kagak, itu ada satu kesatuan pikiran yang bersatu.
dalam kolaborasi. Dia bergerak. Tunggu dulu. Namanya pengamat, kita lagi ngeliatin, begini kok dari ada apa nih, nggak begitu biasanya. Dia ini biasanya orang yang sangat cerdas, oposisi yang sangat kuat dalam pemikiran, tapi terlibat dalam apa namanya itu ya. Saya tidak sebutkan namanya. Yang penting dia mulai berada di pihak ke sebelah. Saya melihat bahwa peristiwa ini peristiwa konstitusi yang bukan main-main. Dan ini peristiwa antara kedua belah pihak di antara anak bangsa ini juga masalah serius. Jangan dianggap enteng. Kalau mau kasih kesempatan lah. Pembaharuan. Perubahan, Beb. Perubahan, pembaharuan terus. Ayo, biar gue gambarkan lo ingat. Ya, makasih. Saya pikir kalau 3 periode ini batal, yang akan kelahi itu adalah kelompok nasionalis dan kelompok religius gitu. Pada hari ini ternyata yang kelahi itu sesama kelompok nasionalis. Kalau ada orang yang harus ditangkap gara-gara mengusulkan amandemen, tangkaplah Amin Rais. Karena dia sudah melaksanakan. Saya baru ide dan gagasan. Beb, ngomong dong Beb, 3 periode. Kan Habib paling pantas ngomong. Hah? Ya salah perintah kalau kayak begitu. Habib ada yang perintah. Habib ada yang perintah. Ada yang mau minta. Coba Coba, kasih lu coba. ceritanya, Masa. ceritanya. Nggak, Ini rahasia. kasih aja lu Nggak, cuacanya. Apa yang terjadi oleh sahabat kita PDI, PKS ini mendukung. PKS happy melihat PDI bisa seperti itu.